Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan terkait proyek sosial yang udah kami bahas. Boleh di next. Oke, sebelumnya perkenalkan nama kelompok kami. Ada saya sendiri, Winda Horasia Stefanesha Turi, dan teman saya, Ani Yudita Frilenciaan, Alia Rihadan Sulaisi, Amelia Keila, Alfa Resya Davanugraha, dan Arman Parindi. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari proyek sosial kami. Nah, kebebasan berpendapat itu sebenarnya adalah hak setiap warga negara dan sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang artinya semua orang punya hak untuk menyampaikan opini atau mendengarkan pandangan mereka, terutama dalam sistem demokrasi. Idealnya, kita bisa menyampaikan pendapat secara terbuka, saling menghargai dan berdiskusi dengan sehat tanpa rasa takut. Tapi kenyataannya masih banyak orang yang ragu atau takut untuk berbicara. Beberapa masih khawatir akan mendapatkan masalah atau hukum ataupun tekanan dari lingkungan sekitar. Selain itu, perkembangan media sosial membuat situasi semakin kompleks. Di satu sisi, akses untuk berpendapat jadi lebih mudah, tetapi di sisi lain, muncul masalah seperti hoax, ujaran kebencian, dan konflik yang terjadi karena kurangnya etika saat berdiskusi. Permasalahan ini diperparah dengan rendahnya literasi digital dan kurangnya pemahaman tentang batasan dalam menyampaikan pendapat. Karena itulah perlu adanya edukasi bersama supaya masyarakat bisa paham bagaimana menyampaikan pendapat secara aman, kritis, dan tanggung jawab. Tujuannya yaitu supaya terciptanya ruang dialog yang lebih sehat, inklusif, dan tidak saling menjatuhkan. Next. Lanjut, di dasar teori singkat. Nah, kebebasan berpendapat merupakan hak asasi yang dijamin oleh Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 19 DUHM, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, ini memberi kebebasan kepada setiap warga negara untuk menyampaikan opini, namun tetap memiliki batas agar tidak merugikan orang lain. Kemudian, dalam ruang digital, kebebasan berpendapat perlu dibarengi literasi digital agar masyarakat bisa memilah informasi, terhindar dari hoaks, dan tetap berkomunikasi secara etis. Selain itu, rule of law menuntut agar kebebasan tetap sesuai batas hukum, termasuk aturan Undang-Undang ITE di media sosial. Next. Selanjutnya itu ada rumusan masalah proyek sosial. Yang pertama itu ada rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan batasan kebebasan berpendapat. Yang kedua, masih kuatnya rasa takut masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Yang ketiga, maraknya penyalahgunaan kebebasan berpendapat di era digital. Dan yang terakhir, belum adanya ruang yang aman dan edukatif bagi masyarakat untuk berpendapat secara sehat dan konstruktif. Selanjutnya ada tujuan dari proyek sosial kami ini adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan batasan kebebasan berpendapat. Yang kedua, menguatkan rasa percaya diri masyarakat untuk menyampaikan opini secara aman dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menumbuhkan budaya berpendapat secara bijak, sopan, dan etis di ruang publik maupun ruang digital. Yang keempat, meningkatkan literasi digital agar masyarakat mampu memilah informasi yang sebelum menyebarkannya. Dan yang terakhir, menciptakan ruang dialog yang aman, inklusif, dan menghargai perbedaan. Next. Kemudian, adapun sasaran program dari kegiatan ini yang pertama, mahasiswa atau mahasiswi Universitas Telkom kelompok yang aktif di media sosial dan menjadi target utama edukasi. Kedua, anak muda usia 17 sampai 25 tahun, pengguna digital terbanyak dan yang paling sering terlibat dalam komunikasi online. Ketiga, masyarakat umum pengguna media sosial untuk meningkatkan pemahaman mengenai etika berpendapat dan bahaya hoax. Dan yang terakhir, komunitas atau organisasi kampus sebagai
agen penyebar literasi digital dan etika berpendapat. Next. Next, itu ada bentuk kegiatan sosial. Bentuk kegiatan sosial kami ada pun yang pertama, workshop edukasi bijak berpendapat di era digital. Yang kedua, kampanye media sosial dengan hashtag bijak berpendapat. Yang ketiga, diskusi publik berbeda pendapat tanpa bertengkar. Dan yang terakhir, pojok curhat berpendapat online maupun offline. Next. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Yang pertama, kampanye media sosial atau suara kita. Konten edukatif, memproduksi dan menyebarkan infografis, video penjelasan, dan kartun tentang UU ITE, perbedaan kritik dan hate speech, dan lain-lain. Konten interaktif, mengadakan kuis, Q&A, dengan ahli dan menggalang testimoni publik. Selanjutnya, konten inspiratif, menampilkan karya dan cerita dari peserta workshop. Yang kedua, peluncuran microsite. Membuat website sederhana yang menjadi pusat informasi berisi artikel, sumber daya yang dapat diunduh, galeri karya, dan direktori untuk mencari bantuan hukum terkait. Yang terakhir, kampanye luar ruang atau outdoor, memasang spanduk dan stiker di titik-titik strategis kampus co-working space dengan pesan-pesan positif tentang kebebasan berpendapat. Next. Selanjutnya ada timeline kegiatan. Yang pertama ada tahap persiapan awal minggu pertama. Ada rapat koordinasi awal dengan semua anggota tim proyek. Lalu ada penjelasan tujuan, ruang lingkup, target peserta. Lalu ada pembagian tugas dan role PIC materi, PIC dokumentasi, PIC publikasi, PIC logistik. Lalu yang terakhir ada penyusun timeline internal dan SOP pelaksanaan. Lalu taman kegiatan yang kedua, ada penyusunan materi edukasi di minggu kedua sampai ketiga, ada studi literatur mengenai hak kebebasan berpendapat, UU-HM etika sosial, ada risiko penyalahgunaan kebebasan pendapat, lalu contoh kasus di kehidupan sehari-hari. Lalu ada pembuatan modul edukasi, ada definisi, batasan, hak, risiko, dan contoh. Lalu ada panduan berpendapat secara etis dan bertanggung jawab. Yang ketiga ada pembuatan media pendukung, ada poster edukatif, infografis, dan video pendek 1 sampai 2 menit. Dan yang terakhir ada review dan revisi materi oleh tim. Next. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada timeline kegiatan yang ketiga, persiapan teknis kegiatan minggu ketiga. Yang pertama penentuan lokasi atau platform offline maupun online. Yang kedua ada penyusunan rundown workshop. Dan yang ketiga ada persiapan alat proyektor, sound, banner, dan daftar hadir. Dan yang terakhir ada perizinan tempat jika dilaksanakannya offline. Next. Selanjutnya ada pada minggu kelima. Kami mulai melaksanakan inti program dengan mengadakan workshop. Di kegiatan ini, peserta diberikan pemahaman dasar tentang hak dan batasan dalam kebebasan berpendapat. Workshop berlangsung dengan penyampaian materi, diskusi, dan sesi tanya jawab, dan pembagian modul edukasi sebagai bahan pembelajaran lanjutan. Pada minggu kelima, kami menyelenggarakan workshop 2 atau FGD. Peserta di sini diajak dalam membahas contoh kasus penyalahgunaan kebebasan berpendapat di media sosial dan diminta memberikan analisis serta solusi terhadap kasus tersebut. Setelah diskusi, dilanjutkan dengan post-test untuk melihat peningkatan pemahaman dibandingkan pretest sebelumnya. Pada minggu ke-6, fokus kegiatan pada kampanye edukasi ke digital melalui Instagram ataupun TikTok berupa poster edukasi, video pendek, dan konten ajakan untuk berpendapat secara bertanggung jawab. Di tahap ini kami juga mengukur jangkauan kampanye seperti reach, like, dan share, serta mengumpulkan testimoni kepada peserta. Masuk di minggu ke-7, boleh di next. Nah,
Di minggu ketujuh dilakukan proses monitoring dan evaluasi. Di sini, kami menyebarkan survei kepuasan peserta, menganalisis perbandingan hasil pretest dan post-test, serta mengevaluasi hal-hal yang sudah berjalan baik dan yang perlu diperbaiki. Hasil evaluasi ini menjadi dasar peningkatan kegiatan serupa di masa yang mendatang. Nah, di minggu terakhir, yaitu pada minggu ke-8, kami menyusun laporan akhir proyek berupa rangkuman semua tahap kegiatan, dokumentasi foto dan hasil video, evaluasi serta rekomendasi lanjutan. Laporan ini kemudian dipresentasikan kepada dosen dan dipublikasikan ringkasannya melalui media sosial. Next. Selanjutnya di sini ada anggaran biaya. Yang pertama, skala geografis, proyek tingkat nasional kan jauh lebih mahal daripada tingkat kota. Yang kedua, jumlah peserta atau sasaran, semakin banyak orang yang terlibat, semakin besar biaya logistik dan fasilitas. Yang ketiga, jenis kegiatan. Ada low budget, fokus pada kampanye media sosial dan webinar daring. Dan ada high budget, melibatkan seminar nasional, riset, advokasi hukum, dan lobby kepada pembuat kebijakan. Yang keempat, profesional yang terlibat, mengundang narasumber internasional atau pengacara akan menaikkan biaya signifikan. Yang terakhir, produk akhir. Apakah proyek akan menghasilkan laporan riset, film dokumenter, atau aplikasi yang semuanya membutuhkan biaya produksi tambahan. Next. Oke, selanjutnya ada output proyek. Yang pertama, modul edukasi kebebasan berpendapat. Modul ini berisi rangkuman teori tentang hak dan batasan kebebasan pendapat, risiko penyalahgunaan, serta contoh situasi nyata di kehidupan sehari-hari. Modul disusun untuk menjadi bahan belajar yang mudah dipahami dan bisa digunakan kembali oleh peserta atau pihak lain. Yang kedua, materi presentasi workshop. Materi ini merupakan slide yang digunakan selama workshop untuk membantu penyampaian materi secara terstruktur. Isinya memuat poin-poin penting, penjelasan konsep, ilustrasi, dan contoh kasus yang memperjelas topik pembahasan. Next. Lalu yang ketiga ada konten kampanye digital. Konten kampanye dibuat untuk menyebarkan edukasi ke masyarakat melalui media sosial kayak poster, infografis, dan video berisi pesan singkat mengenai etika berpendapat, hak masyarakat, dan ajakan untuk menyampaikan pendapat dengan bertanggung jawab. Dan yang keempat ada dokumentasi pelaksanaan kegiatan. Dokumentasi berupa foto, video, dan daftar hadir peserta yang digunakan sebagai bukti bahwa seluruh rangkaian kegiatan telah benar-benar dilaksanakan. Dokumentasi ini juga menjadi arsip proyek dan bahan laporan. Next. Lalu selanjutnya ada pelaksanaan workshop 1 dan 2. Dua sesi workshop menghasilkan diskusi aktif peserta, pembahasan studi kasus, serta pemahaman lebih dalam mengenai cara berpendapat yang baik. Kegiatan ini menjadi output nyata yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program. Lalu yang keenam ada pretest dan post-test. Perbandingan nilai menunjukkan peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti workshop menjadi indikator keberhasilan edukasi. Next. Yang ketujuh ada monitoring dan evaluasi. Laporan M&A menilai jalannya proyek, efektivitas kegiatan, dan masukan peserta untuk memastikan proyek sesuai rencana. Yang kedelapan ada laporan akhir proyek. Laporan akhir berisi rangkuman lengkap mulai dari pelaksanaan hingga evaluasi sebagai bukti formal bagi dosen atau penilai. Next. 9 ada slide presentasi atau hasil proyek. Slide final berisi merangkum tujuan, kegiatan, hasil evaluasi, dokumentasi, dan rekomendasi untuk dipresentasikan kepada dosen. Next. Untuk kesimpulan, proyek sosial ini bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa dan anak muda tentang hak serta batasan kebebasan berpendapat di era digital, melalui workshop, kampanye digital, dan diskusi publik, serta mendapatkan edukasi yang struktur, hasil pretest, dan post-test menunjukkan peningkatan pemahaman didukung antusiasme peserta dan tersusunnya modul, konten kampanye, serta laporan akhir. Secara keseluruhan, proyek ini berhasil menciptakan ruang aman untuk berdialog dan memperkuat literasi digital agar masyarakat lebih bijak dalam berpendapat. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.